Kali ini saya kedatangan film yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul Cocaine Bear. Film ini menceritakan seorang penyelundup narkoba bernama Andrew melempar semua paket kokain dari atas pesawat. Namun naas, ia malah pingsan karena terbentur pintu dan tewas terjatuh karena tidak bisa mengembangkan parasutnya. Paket kokain yang seharusnya ia laporkan pada timnya dan segera diambil malah berserakan di hutan nasional. Di sana ada beruang hitam yang tak sengaja menghirup kokain itu dan kecanduan membuat dirinya jadi ganas dan menyerang siapapun yang ia temui hingga tewas. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan seseorang di dalam pesawat yang sedang terburu-buru dan gelisah, dan pria itu bernama Andrew. Andrew dengan terburu-buru menyelundupkan tumpukan narkoba jenis kokain dengan cara menjatuhkannya melalui pesawatnya. Ketika ia sudah menjatuhkan semua kokainnya, ia mencoba terjun dari pesawat. Namun naas bagi dirinya saat ia mencoba untuk terjun, kepalanya terbentur di bagian pintu pesawat sehingga membuat ia tak sadarkan diri dan terjatuh yang membuat dirinya tewas. Paginya jasad Andrew ditemui oleh warga lokal dan warga tersebut langsung melaporkan ke polisi. Detektif lokal bernama Bob lalu mengidentifikasi jasad Andrew. Diketahui bahwa Andrew adalah salah satu anak buah gembong narkoba bernama Sid White. Dan kokain yang ditemukan oleh polisi di sekitar mayat Andrew dipastikan bahwa kokain tersebut milik Sid White. Kemudian di tempat lain, sebagian kokain yang dijatuhkan oleh Andrew jatuh di sebuah hutan. Dan kokain tersebut dimakan oleh seekor beruang betina. Tak lama setelah beruang itu memakan kokain, hal buruk pun terjadi. Beruang itu pun menjadi agresif dan menyerang sepasang kekasih yang bernama Elsa dan Olaf. Alhasil, Elsa pun tewas diserang oleh beruang tersebut. Di tempat lain, Sid White kehilangan kokainnya, mendapat informasi bahwa sebagian kokainnya berada di sebuah hutan. Lalu ia menyuruh anak buahnya bernama David untuk mengambil sebagian kokainnya yang berada di hutan dan menyuruh David untuk mengajak Eddie, anaknya Sid White. Kemudian David dan Eddie pun bertemu di sebuah bar dan membahas tentang pengambilan kokain. Namun rupanya informannya Detektif Bob mendengar percakapan David dan Eddie. Bob yang mendapat informasi itu pun berencana menangkap mereka berdua saat berada di hutan. Sementara itu Sari, seorang perawat, mendapat kabar dari sekolah putrinya yang bernama Didi telah bolos sekolah bersama temannya Henry. Didi dan Henry bolos sekolah dikarenakan mereka ingin melukis gambar air terjun di hutan. Lalu setelah Sari mendapat informasi dari sekolah, Sari menemukan tasnya Henry dan melihat sebuah peta yang menunjukkan Didi dan Henry pergi ke sebuah air terjun yang berada di hutan. Lalu Didi dan Henry tiba di hutan dan beristirahat di sebuah tempat. Di tempat itu mereka tanpa sengaja menemukan sebuah kokain. Mereka pun penasaran dengan rasa kokain tersebut. Lantas mereka berdua pun mencicipi kokain tersebut. Setelah mencoba kokain dan rasanya tidak seenak yang mereka bayangkan, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Namun mereka bertemu dengan beruang yang memakan kokain. Hingga mereka pun diserang oleh beruang itu. Di sisi lain, Sari yang khawatir dengan putrinya pergi ke hutan dan menemui penjaga hutan untuk membantunya mencari anaknya yang pergi ke hutan. Sari ditemani oleh Liz dan Peter menyusuri hutan demi menemukan Didi dan Henry. Di perjalanan mereka akhirnya menemukan Henry yang sedang berada di atas pohon. Henry melakukan itu dikarenakan ia menyelamatkan diri dari serangan beruang yang telah memakan kokain. Sedangkan Didi dibawa oleh beruang ke suatu tempat. Kemudian tak lama di situ, beruang yang menyerang Henry dan Didi datang dan menyerang mereka semua. Di serangan tersebut, Peter mencoba menyelamatkan diri dari serangan beruang dan ia menemukan tumpukan kokain yang sudah dimakan oleh beruang. Setelah itu, Peter dengan berlumuran kokain yang di badannya menaiki pohon demi menyelamatkan diri dari serangan beruang. Beruang yang sangat terobsesi dengan kokain pun mencoba menyerang Henry yang sedang berada di atas pohon. Henry pun berusaha menaiki pohon agar beruang tidak menyerangnya.
Di saat beruang itu mencoba menyerang Henry, beruang itu melihat Peter yang di badannya dipenuhi oleh kokain. Alhasil Peter menjadi sasaran beruang yang tertarik dengan kokain di badannya. Peter pun tewas diterkam oleh beruang tersebut. Melihat beruang tersebut sedang sibuk memakan tubuh Peter, Sari dan Henry melarikan diri ke hutan untuk menjauh dari beruang tersebut. Sedangkan Liz yang sedang terluka akibat serangan beruang mencari bantuan dan kembali ke markasnya. Sementara itu David dan Eddie telah sampai juga di hutan. Lalu David pergi ke kamar mandi di kantor penjaga hutan. Di sana ia bertemu dengan 3 remaja berandalan yang mencoba melukai David. 3 remaja tersebut tidak mengetahui bahwa David adalah anak buah gembong narkoba. Alhasil 3 remaja tersebut yang mencari perkara sama David pun dibuat babak belur oleh David. Singkat cerita, setelah mengalahkan 3 remaja, David tidak sengaja menemukan kokain yang ia cari. Lantas, David pun mencurigai 3 remaja tersebut telah mengetahui keberadaan kokain tersebut. Lalu, David dan Eddie menginterogasi salah satu dari 3 remaja. Remaja itu pun mengakui bahwa ia menemukan kokain di hutan yang menyimpan beberapa kokain di sebuah gazebo. Lalu David, Eddie, dan remaja itu pun pergi ke tempat di mana kokain itu disimpan, yaitu di gazebo yang berada di hutan. Selang beberapa saat, Liz kembali ke kantornya untuk meminta bantuan. Di sana ia melihat 2 remaja yang babak belur akibat dihajar oleh David. Dan rupanya beruang yang menyerang Liz waktu di hutan mengikuti Liz hingga ke kantornya. Beruang tersebut pun meneror Liz dan 2 remaja yang bersama dengan Liz. Lalu Liz yang memiliki senjata api pun mencoba untuk menembak beruang tersebut. Namun bodohnya Liz yang tidak mahir menggunakan senjata api malah menembak salah satu remaja yang bersamanya. Alhasil remaja tersebut tewas seketika. Kemudian kegagalan Liz menembak beruang yang mencoba menyerangnya, beruang tersebut berhasil menyerang satu remaja yang bersama dengan Liz. Dan tak lama di situ datang 2 petugas ambulan untuk menyelamatkan Liz. 2 petugas yang datang ke kantornya Liz terheran-heran dengan kondisi kantornya Liz yang berantakan. Lalu 2 petugas tersebut menemukan Liz yang sudah tak sadarkan diri. Salah satu petugas ambulan pun mencoba memeriksa kondisi Liz. Selagi memeriksa kondisi Liz, petugas ambulan yang lain memeriksa sekitar kantornya Liz dan ia menemukan ada beruang di dalam kantornya. Lalu mereka semua pun melarikan diri dari beruang menggunakan mobil ambulan. Namun mereka semua tak terselamatkan setelah beruang mengejar dan berhasil menyerang mereka. Teror beruang tidak sampai di situ saja. Di tempat lain, Eddie, David, dan 1 remaja yang menyimpan kokain telah sampai di gazebo yang dimana tempat kokain disimpan. Namun di sana sudah ada detektif Bob yang terlebih dahulu mengambil tas yang berisikan kokain. Bob pun meminta mereka bertiga untuk menyerah, namun David tidak mau menyerah dan alhasil dirinya pun tertembak oleh Bob. David yang terluka mencoba untuk menyelamatkan diri dari Bob dan tak lama itu datang beruang yang membuat mereka menjadi takut. Dengan hadirnya beruang di tengah-tengah mereka membuat mereka langsung terdiam agar mereka tidak diserang oleh beruang tersebut. Beruang yang pingsan akibat terlalu banyak memakan kokain membuat Bob, David, dan 1 remaja itu pun bekerja sama untuk membantu Eddie melepaskan diri dari tertimpanya dengan beruang. Lalu di saat David mencoba menyelamatkan Eddie yang tertimpa oleh beruang, beruang tersebut terbangun setelah mencium aroma kokain yang terjatuh dari sakunya David. Alhasil beruang itu pun terbangun dan memakan kokainnya. Setelah beruang itu memakan kokainnya, beruang itu pun menunjukkan perilaku yang aneh. Beruang itu pun mencoba menyerang Eddie. Namun Bob berhasil membuat beruang yang sedang kecanduan kokain itu pun pergi menjauh dari mereka semua dengan melemparkan kokain ke tempat yang jauh. Selagi beruang memakan kokain yang dilempar oleh Bob, Bob memerintahkan David, Eddie, dan 1 remaja itu pun pergi menyelamatkan diri. Namun David yang memiliki tugas untuk mengambil kembali kokainnya meminta Bob untuk menyerahkan kokainnya. Selagi mereka bersih tegang, datanglah Sid White yang langsung menembak Bob. Sid White datang untuk meminta Bob menyerahkan kokainnya, namun kokainnya sudah Bob lempar ke beruang dan beruang itu membawa tas yang berisikan kokain.
Dan tak lama datanglah rekannya Bob dari kepolisian. Awalnya Bob tampak senang, namun ternyata rekannya juga salah satu dari anak buahnya Sid White. Bob pun merasa kecewa dengan rekan kerjanya itu. Lalu Bob yang kecewa dengan rekannya memberitahu kemana perginya beruang itu ke Sid White. Sid White dan anak buahnya pun menyusul beruang yang membawa tas berisikan kokain. Kemudian di tempat lain, Sari dan Henry yang mencari keberadaan Didi menemukan jejak cat lukis yang dibuang oleh Didi. Dengan itulah Sari dan Henry menyusuri kemana perginya Didi. Selagi menyusuri jejak cat, mereka bertemu dengan Olap yang berhasil bertahan hidup dari serangan beruang. Singkat cerita, sesampainya di sana Olap menolak masuk ke dalam gua karena takut di dalamnya ada beruang. Alhasil Sari dan Henry saja yang memasuki gua tersebut. Setelah di dalam gua, Sari dan Henry bertemu dengan Didi dan melihat ada dua anak beruang yang sedang memakan kokain. Lalu dari kejauhan terdengar induk beruang yang sedang mendekati gua sambil membawa tas yang berisikan kokain. Sari, Didi, dan Henry pun terpaksa mencari jalan keluar lain agar tidak bertemu dengan induk beruang. Sementara itu, Sid White dan anak buahnya sedang mencari kokain. Melihat jasad Olap yang telah tewas karena diserang beruang. Kemudian Sid White dan anak buahnya pun tiba di gua yang dimana tempat Didi dibawa oleh beruang. Dan rupanya gua tersebut adalah tempat tinggal si beruang dan anak-anaknya. Lalu di gua tersebut, Sid White dan anak buahnya pun mengambil kembali kokain yang mereka cari. Mereka mencari kokain hingga tiba di tempat air terjun. Di sana mereka bertemu dengan Sari, Didi, dan Henry yang terjebak oleh air terjun. Sehingga mereka tertahan di pinggiran air terjun. Di tempat itu pula ada dua anak beruang yang mencoba menyerang Sid White. Sid White pun melemparkan sebagian kokainnya agar dua anak beruang itu menyingkir darinya. Lalu di tempat itu juga sempat terjadi perdebatan antara Sid White dengan Eddie anaknya, bahwa Eddie sudah muak bekerja dengan ayahnya yang sebagai gembong narkoba dan Eddie menginginkan ayahnya untuk kembali ke jalan yang benar. Namun di tengah perdebatan di antara mereka, tiba-tiba induk beruang datang dan menyerang Sid White. Melihat itu, Sari, Didi, Henry, David, dan Eddie langsung terjun ke sungai untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Sid White menembak si beruang dengan senjatanya sehingga si beruang terjatuh dan tak sadarkan diri. Setelah beruang tidak sadarkan diri, Sid White yang masih menginginkan narkobanya mengambil kembali narkobanya yang sedang tersangkut di sebuah pohon. Namun ketika Sid White mengambil kembali narkobanya, ia diserang oleh induk beruang yang telah sadar kembali. Alhasil Sid White menjadi santapan empuk bagi induk beruang dan anak-anak beruang yang sedang terpengaruh oleh narkoboy. Di tempat lain, Sari, Didi, Henry, David, dan Eddie pun selamat setelah mereka melompat dari air terjun. Lalu mereka pun berpisah. David dan Eddie kembali pulang ke rumahnya, begitupun Sari, Didi, dan Henry. Sepanjang jalan, Sari, Didi, dan Henry melihat jasad Liz dan dua petugas ambulan yang masih tergeletak di jalan akibat diserang oleh beruang. Lalu setelah tiba di rumah, Eddie dan David membawa anjing milik Bob untuk menjadi hadiah bagi putrinya Eddie. Sedangkan nasibnya Bob telah tewas karena tertembak oleh Sid White. Dan anjing milik Bob yang selalu dibawa ketika Bob bekerja kini dirawat oleh Eddie. Dan film pun diakhiri dengan seorang remaja yang menyimpan kokain milik Sid White. Remaja itu menumpang di dalam mobil dan segera pergi ke New York dengan tas yang berisikan kokain, dan film pun selesai. Salam dari Kakek Raisa, see you and bye.